Pagi di desa Sukaluyu selalu dimulai dengan suara ayam berkokok, diiringi kabut tipis yang turun dari perbukitan dan menyelimuti sawah-sawah. Di sanalah Pak Darto tinggal, di sebuah rumah panggung dari kayu yang catnya mulai memudar dimakan waktu. Ia adalah seorang petani, mungkin seperti kebanyakan petani lain, tapi kalau orang desa ditanya siapa yang paling rajin dan jujur, nama Pak Darto pasti muncul lebih dulu. Setiap hari, Pak Darto bangun sebelum matahari terbit. Ia menyeduh kopi hitam dari gula aren yang ia buat sendiri. Lalu, sambil mengenakan caping dan memanggul cangkul, ia berjalan ke sawahnya. Sawah itu tidak luas, hanya setengah hektar, tapi dirawat dengan sepenuh hati. Ada sesuatu yang berbeda dari cara Pak Darto memperlakukan tanahnya. Ia memperlakukan ladangnya seperti kawan lama, penuh hormat, penuh perhatian. Pak Darto bukan orang yang banyak bicara. Kalau ke warung, ia hanya akan membeli kebutuhan pokok, beras, minyak, garam. Kalau ditanya kenapa tidak beli mie instan atau rokok, ia akan menjawab dengan senyum tipis, ngapain beli yang nggak bikin kenyang. Ia tinggal sendiri. Istrinya, Bu Narti, sudah meninggal 5 tahun lalu karena sakit. Mereka tak dikaruniai anak, tapi tak pernah juga mengeluh soal itu. Mungkin Tuhan suruh saya urus sawah, bukan anak, katanya suatu kali kepada Pak Udin, tetangganya. Di mata tetangga, Pak Darto bukan hanya rajin, tapi juga ringan tangan. Ia suka membantu tanpa diminta. Ketika rumah Pak Karjo terbakar sebagian, Pak Darto lah yang datang pertama membawa ember air. Ketika jembatan bambu di ujung desa roboh, Pak Darto ikut membantu membangunnya kembali tanpa upah. Semua ia lakukan dengan satu prinsip, kalau bukan kita yang jaga kampung ini, siapa lagi? Hidupnya memang sederhana. Pakaiannya itu-itu saja, celana panjang lusuh dan baju flanel kotak-kotak. Sepedanya sepeda ontel tua yang rantainya kadang berderit minta diminyaki. Tapi tak ada yang menganggapnya miskin. Justru sebaliknya, orang-orang menganggapnya kaya, kaya hati, begitu mereka menyebutnya. Satu-satunya hiburan Pak Darto adalah mendengarkan radio tua warisan ayahnya. Radio itu diletakkan di pojok dapur, dan setiap malam setelah pulang dari ladang, ia duduk di bangku kecil sambil menyeruput teh hangat dan mendengarkan berita atau lagu-lagu lawas. Kadang ia tertawa sendiri mendengar sandiwara radio. Itu cara dia melepas penat. Kalau musim panen tiba, hasil sawah Pak Darto tidak pernah banyak. Tapi cukup untuk hidup. Ia tidak pernah menimbun atau menunggu harga naik. Ia jual sebagian ke pasar, sisanya ia simpan untuk makan. Sering juga ia bagi ke tetangga yang butuh. Rejeki itu, kalau dibagi malah tambah banyak, begitu katanya. Hidup tenang seperti itu membuatnya merasa cukup. Ia tidak pernah bermimpi jadi orang kaya. Kalau ada yang bertanya apa cita-citanya, Pak Darto akan menjawab, cukup sehat buat kerja, cukup kuat buat dorong gerobak, itu sudah nikmat. Suatu hari, Pak Darto duduk di gubuk kecil di pinggir sawah sambil makan bekal nasi bungkus yang ia bawa dari rumah. Di depannya hamparan padi menghijau, melambai pelan tertiup angin. Ia menghela napas panjang, seperti orang yang sedang bersyukur diam-diam. Alhamdulillah, ucapnya pelan. Tak jauh dari sana, terdengar suara jangkrik dan burung-burung kecil berceloteh. Alam seperti bersahabat dengannya. Bahkan tikus sawah pun jarang mengganggu ladangnya. Mungkin mereka tahu, saya nggak pernah marah-marah, ujarnya suatu ketika kepada Pak Bejo. Meski hidupnya tenang, bukan berarti tak ada masalah. Kadang pupuk mahal, kadang air irigasi macet. Tapi ia hadapi semua dengan sabar. Ia percaya, semua ada waktunya. Panen itu urusan Tuhan, tugas kita yang nyangkul, katanya sambil tertawa. Desa Sukaluyu sendiri bukan desa yang ramai. Tidak ada pusat perbelanjaan, hanya pasar kecil yang buka setiap Senin dan Kamis. Tidak ada sinyal kuat, kadang harus naik ke bukit untuk telepon. Tapi justru itulah yang membuat hidup di sana terasa lebih dekat satu sama lain. Orang saling kenal, saling bantu, dan saling tahu siapa yang sedang susah. Di desa itu, Pak Darto seperti jangkar yang menahan nilai-nilai lama agar tak hanyut oleh zaman. Ia adalah saksi hidup bahwa hidup bisa dijalani dengan jujur, walau perlahan. Ia bukan tokoh besar, bukan orang terkenal, tapi setiap anak-anak di desa mengenalnya. Kalau ditanya siapa yang suka kasih pisang goreng kalau mereka main layangan di dekat sawah, jawabannya, Pak Darto. Suatu sore, saat matahari mulai condong ke barat dan langit berubah jingga, Pak Darto pulang dari ladang seperti biasa.
Di gerobaknya ada 1 karung pupuk kandang dan beberapa batang singkong. Ia mengayuh pelan, sambil sesekali menyapa warga yang lewat. Di tengah jalan, di ujung kebun bambu, ia melihat sosok perempuan tua duduk sendirian di pinggir jalan. Wajahnya lelah, dan bajunya berdebu. Perempuan itu menatap ke arah Pak Darto, lalu melambaikan tangan perlahan. "Pak, boleh numpang? Saya capek sekali," katanya dengan suara serak. Pak Darto menghentikan sepeda, memarkir gerobak, lalu turun. "Silakan, Bu. Duduk di sini ya," pelan-pelan. Tanpa banyak tanya, ia bantu perempuan itu naik ke gerobak. Tak ada kecurigaan. Tak ada prasangka. Hanya rasa iba dan keinginan untuk membantu. Karena begitulah Pak Darto, percaya bahwa kebaikan tak butuh alasan. Gerobak tua Pak Darto melaju pelan di jalanan tanah yang mulai lembab oleh embun sore. Ibu Sari duduk di atas tumpukan jerami dan karung pupuk kandang, memegangi ujung gerobak dengan tangan yang kurus dan gemetar. Matanya menatap jalanan di depan, namun sesekali melirik ke arah Pak Darto, seolah ingin berkata sesuatu tapi masih ragu. "Namanya siapa, Bu?" tanya Pak Darto, mencoba mencairkan suasana. "Sari. Saya Ibu Sari," jawab perempuan itu dengan suara lemah, tapi nadanya lembut. "Terima kasih sudah ngasih tumpangan. Kaki saya ini udah nggak kuat jalan jauh." Pak Darto mengangguk. "Sama-sama, Bu. Kalau kita bisa bantu, ya bantu. Rumah Ibu di mana?" "Di balik bukit sana, di ujung desa. Dekat kebun bambu yang besar." Pak Darto mengangguk lagi, membayangkan tempat yang dimaksud. Ia tahu daerah itu, tapi sudah lama tidak ke sana. Wilayah itu memang agak sepi, hanya beberapa rumah tua yang masih ditinggali. Perjalanan mereka berlanjut dalam diam selama beberapa menit. Angin sore menerpa wajah, membawa aroma rumput liar dan bunga liar. Sinar matahari keemasan menembus sela-sela pohon, menciptakan bayangan panjang di jalan. "Pak, kalau boleh tahu, Bapak tiap hari kerja di sawah ya?" tanya Ibu Sari tiba-tiba. "Iya, Bu. Dari muda sampai sekarang. Namanya juga petani. Kalau nggak ke sawah, nanti padi ngambek," kata Pak Darto sambil tersenyum. Ibu Sari tertawa kecil. "Hidup di desa memang damai ya. Tapi kadang-kadang sepi juga." Pak Darto mengangguk. "Sepi, tapi hatinya tenang, Bu. Kalau kita ikhlas, semua jadi cukup." Kata-kata itu membuat Ibu Sari menoleh. Ia menatap Pak Darto dengan pandangan berbeda. Ada kekaguman di matanya, atau mungkin keharuan. "Bapak orang baik. Jarang saya lihat orang yang begitu tulus." Pak Darto tidak menjawab. Ia hanya melanjutkan mengayuh sepeda, seperti biasa. Pujian tidak membuatnya besar kepala, apalagi dari orang yang baru dikenalnya. Tapi hatinya hangat. Jalan mulai menanjak. Gerobak bergerak lebih pelan, dan Pak Darto tampak sedikit terengah. Melihat itu, Ibu Sari berkata, "Biar saya turun dulu, Pak. Biar ringan." Pak Darto menggeleng. "Nggak usah, Bu. Nanti malah capek jalan. Gerobaknya kuat kok. Saya juga udah biasa." Perempuan tua itu tersenyum. Senyum yang dalam. Seperti senyum yang menyimpan banyak cerita. Akhirnya mereka sampai di depan rumah tua berdinding papan. Rumah itu tampak sepi, dengan kebun kecil di sampingnya. Ada beberapa pot bunga yang mulai layu, dan sebuah bangku kayu yang sudah miring. Tapi rumah itu bersih. "Ini rumah saya," kata Ibu Sari pelan. "Bapak mau masuk sebentar? Minum teh mungkin?" Pak Darto ragu. "Wah, saya nggak enak, Bu. Lagian saya masih bawa pupuk yang harus disebar. Sebentar aja. Saya mau ngobrol sedikit. Lagi pula, saya punya sesuatu buat Bapak." Kalimat itu membuat Pak Darto menoleh. Tapi ia tidak bertanya. Ia hanya ikut masuk ke rumah itu, menuntun gerobaknya ke samping. Dalam hatinya, ia hanya ingin menghormati permintaan seorang ibu tua. Ruang tamu rumah itu sederhana. Dindingnya dipenuhi bingkai foto hitam putih, rak buku tua, dan vas keramik. Udara di dalam rumah itu wangi kayu dan teh hangat. Ibu Sari menyeduh teh dan menyajikannya dengan sepotong singkong goreng. Mereka duduk berhadapan. "Pak Darto," ucap Ibu Sari perlahan. "Saya sudah lama tinggal di sini. Tapi hidup saya banyak berubah sejak pindah dari kota. Banyak hal yang saya pelajari dari alam, dari kesederhanaan. Dan hari ini, saya merasa Tuhan mempertemukan saya dengan orang yang tepat." Pak Darto menatapnya heran. "Maksudnya, Bu?" Ibu Sari tidak langsung menjawab. Ia masuk ke kamar, lalu keluar membawa sebuah kotak kecil dari anyaman bambu.
Ia meletakkannya di atas meja, lalu membukanya perlahan. Di dalamnya, ada sebutir benih berwarna keunguan, kecil, tapi tampak bersinar terkena cahaya sore. "Ini benih langka," ucap Ibu Sari. "Saya simpan bertahun-tahun. Saya belum pernah memberikannya pada siapapun. Tapi hari ini saya ingin Bapak yang menanamnya." Pak Darto menatap benih itu. Ia tak tahu harus berkata apa. "Kenapa saya, Bu?" "Karena saya lihat kejujuran di mata Bapak. Tanah yang dirawat dengan hati, hanya bisa tumbuh dengan baik jika ditanami oleh orang seperti Bapak." Pak Darto masih bingung. Tapi ia menerima kotak itu dengan dua tangan. Tak ingin mengecewakan orang yang sudah mempercayainya. "Rawatlah dengan sabar. Tanamlah di tempat yang paling subur menurut hati Bapak. Apa yang tumbuh dari benih ini, bisa mengubah banyak hal." Pak Darto tak tahu harus menanggapi dengan apa. Tapi ia tahu satu hal, hatinya tergerak. Dan meski ia belum tahu apa arti semua ini, ia merasa ada sesuatu yang besar sedang dimulai. Malam mulai turun di desa Sukaluyu. Angin malam meniup lembut tirai dari kain tipis di rumah Ibu Sari, menciptakan gerakan pelan yang tenang. Lampu minyak di ruang tamu berpendar kuning redup, memantulkan cahaya hangat di wajah Pak Darto yang duduk bersila di atas tikar pandan. Ibu Sari duduk tak jauh darinya, memeluk cangkir teh hangat. Ada jeda hening di antara mereka, jeda yang tidak canggung, melainkan semacam keheningan yang penuh arti. Hingga akhirnya, Ibu Sari membuka suara, lirih namun jelas. "Saya dulu bukan orang desa, Pak Darto. Saya besar di kota, hidup di tengah hiruk-pikuk bangunan tinggi dan suara kendaraan. Ayah saya guru, ibu saya penjahit. Sejak kecil, saya suka mengamati tanaman, hewan, dan segala hal yang hidup. Mungkin karena itu, saya akhirnya kuliah di pertanian." Pak Darto hanya mengangguk, menyimak dengan saksama. "Setelah lulus, saya kerja di lembaga penelitian tanaman. Saya meneliti jenis-jenis benih unggul, mencoba mengembangkan varietas yang tahan hama dan bisa hidup di tanah-tanah sulit. Itu pekerjaan saya selama hampir 20 tahun. Saya keliling Indonesia, dari sawah ke sawah, dari gunung ke gunung." Wajah Ibu Sari tampak diterangi semangat masa lalu. "Tapi, Pak, dunia penelitian itu tidak selalu indah. Banyak tekanan, banyak politik. Hasil kerja keras kadang diklaim orang lain. Ada saat-saat saya merasa lelah." Ia menyeruput tehnya perlahan, lalu melanjutkan, "Sampai suatu hari, saya ditugaskan di daerah yang sangat terpencil. Saya tinggal di sana 3 bulan, hidup dengan masyarakat petani. Dari sana saya sadar, ilmu saya tak berarti kalau hanya tersimpan dalam laporan. Ilmu itu harus ditanam, sama seperti benih. Harus hidup bersama rakyat." Pak Darto menunduk pelan, meresapi kata-kata itu. "Terus, Ibu memutuskan tinggal di sini?" "Tidak langsung. Saya kembali ke kota. Tapi hati saya sudah tidak tenang. Saya resign. Banyak yang bilang saya bodoh meninggalkan jabatan. Tapi saya nggak peduli. Saya ingin hidup sederhana. Maka saya pindah ke desa ini, membeli rumah tua ini, dan mulai menanam apa saja." Ibu Sari berdiri dan berjalan ke rak tua. Ia mengambil sebuah buku catatan tebal dan meletakkannya di depan Pak Darto. "Ini jurnal saya selama bertahun-tahun. Semua tentang tanaman, tanah, dan cara merawatnya tanpa bahan kimia. Saya ingin menulis buku, tapi belum sempat. Hidup di desa ternyata juga tidak mudah. Tapi tenang. Dan saya tidak menyesal." Pak Darto membuka buku itu perlahan. Tulisan tangan memenuhi halaman, rapi dan penuh sketsa. Ia merasa seperti membuka jendela ke dunia yang asing tapi hangat. "Benih yang saya kasih ke Bapak itu salah satu hasil penelitian saya dulu. Tanaman itu bukan hanya kuat, tapi juga punya banyak manfaat. Tapi benih itu butuh ketulusan. Kalau ditanam dengan serakah, ia tidak akan tumbuh." Pak Darto menatap Ibu Sari dengan mata membulat. "Kok bisa begitu, Bu?" "Saya juga nggak tahu pasti, Pak. Tapi setiap saya tanam di lahan yang dipaksa hasilnya, dia mati. Tapi waktu saya tanam di tempat sederhana, ia hidup dan berbunga. Saya percaya, alam itu tahu mana manusia yang punya niat baik." Malam makin larut. Suara jangkrik terdengar lebih jelas. Pak Darto masih terdiam. Ia merasa seperti baru saja menemukan guru baru, meski gurunya adalah seorang ibu tua yang ia temui secara tak sengaja di pinggir jalan. "Saya bukan siapa-siapa sekarang, Pak Darto. Tapi saya percaya, ada orang-orang yang bisa menjaga ilmu itu tetap hidup.
Dan saya rasa, Bapak salah satunya. Pak Darto menatap benih yang masih dalam kotak kecil di sampingnya. Tiba-tiba ia merasa benih itu bukan sekadar benih. Itu adalah amanah. Sebuah kepercayaan. Saya akan tanam baik-baik, Bu. Saya akan rawat. Semampu saya, ucap Pak Darto mantap. Ibu Sari tersenyum. Senyum lega, seperti seseorang yang telah menyerahkan tugas terakhirnya pada orang yang tepat. Saya tidak butuh hasilnya. Saya hanya ingin tahu, ada yang meneruskan. Itu cukup. Dan malam itu, tanpa disadari oleh dunia luar, dua insan yang berasal dari dunia berbeda telah membentuk ikatan. Bukan karena darah, bukan karena harta, tapi karena benih kepercayaan dan harapan yang sama, menjadikan bumi lebih baik dengan tangan yang jujur. Keesokan harinya, langit desa Sukaluyu cerah. Embun masih bergantung di ujung daun saat Pak Darto melangkah keluar dari rumahnya sambil menggenggam kotak kecil pemberian Ibu Sari. Kotak itu ia bawa dengan hati-hati, seolah di dalamnya ada sesuatu yang lebih berharga dari sekadar benih. Ada rasa penasaran, ada juga tanggung jawab yang tiba-tiba terasa besar. Pak Darto tidak langsung menanam benih itu. Ia justru duduk di pinggir sawah, memandangi hamparan ladang yang sudah dikenalnya seumur hidup. Di sudut timur, ada sebidang tanah yang agak teduh karena dinaungi pohon jati. Tempat itu biasanya tidak ia tanami apa-apa. Tanahnya tidak terlalu luas, tapi cukup subur dan tidak terlalu becek. Di sanalah akhirnya ia memutuskan untuk menanam benih itu. Kalau ini tanaman spesial, ia harus ditanam di tempat yang tenang, gumamnya sambil membersihkan tanah dari rumput liar. Ia menggali lubang kecil, sedalam 1 jengkal. Lalu dengan penuh hati-hati, ia menanam benih keunguan itu. Tak lupa, ia siram dengan air dari ember yang ia bawa dari rumah. Setelah selesai, ia duduk sejenak di sebelah tanaman itu, seperti orang yang baru saja menyelesaikan sebuah ritual penting. Bismillah, semoga kamu tumbuh dengan baik, ucapnya lirih. Hari-hari selanjutnya, Pak Darto menyempatkan diri untuk merawat benih itu setiap pagi dan sore. Ia tidak memakai pupuk kimia, hanya pupuk kandang yang ia buat sendiri dari kotoran sapi. Ia juga membuat pagar bambu kecil mengelilingi tanaman itu, agar tidak terinjak ayam atau domba yang kadang berkeliaran. Tetangga-tetangganya mulai bertanya, Pak Darto nanam apa tuh di pojokan? Kok dirawat banget? Nggak biasa-biasa aja. Nyoba bibit baru, jawab Pak Darto pendek. Ia tidak ingin banyak bicara tentang asal-usul benih itu. Bukan karena ingin merahasiakan, tapi karena ia sendiri belum tahu pasti apa yang akan tumbuh. Lagi pula, terlalu banyak bicara kadang membuat harapan jadi beban. 2 minggu pertama, tak ada yang tumbuh. Hanya gundukan tanah kecil yang dijaga dengan pagar bambu. Tapi Pak Darto tidak menyerah. Ia tetap menyiramnya, membersihkan gulma, dan sesekali berbicara dengan tanaman itu seolah itu teman lamanya. Belum waktunya, ya? Nggak apa-apa. Yang penting saya rawat dulu, ujarnya suatu sore sambil mengelap keringat. Hingga pada hari ke-17, ia melihat sesuatu. Tunas kecil, hijau cerah, muncul dari tanah. Bentuknya tegak, seperti tunas padi tapi lebih kuat. Pak Darto menatapnya dengan mata membulat. Bukan karena keajaiban tumbuhnya, tapi karena ia tahu itu awal dari sesuatu yang belum pernah ia alami. Alhamdulillah, kamu hidup, ucapnya sambil tersenyum lebar. Tunas itu tumbuh dengan cepat. Dalam seminggu, tingginya sudah hampir 1/2 meter. Daunnya lebar, lebih tebal dari daun jagung, dan berwarna hijau tua dengan urat keunguan di pinggirnya. Ada aroma wangi samar saat tertiup angin, aroma yang tidak pernah Pak Darto cium dari tanaman manapun sebelumnya. Pak Darto mulai membuat catatan kecil. Ia menulis tinggi tanaman setiap hari, bentuk daun, bahkan jumlah percabangan. Ia mulai merasa seperti murid baru yang belajar hal baru dari gurunya, yang kali ini, gurunya adalah tanaman itu sendiri. Beberapa warga mulai penasaran dan berdatangan. Pak, ini tanaman apa? Kok beda ya? Saya juga belum tahu. Dapat dari orang baik. Katanya istimewa. Anak-anak kecil sering datang untuk melihat, dan Pak Darto membolehkan mereka duduk di luar pagar bambu. Lihat aja dari jauh ya, jangan disentuh. Tanaman ini butuh ketenangan, katanya. Ia mulai bicara seperti Ibu Sari. Bahkan cara duduk dan mengamati tanaman itu pun seperti meniru sang ibu tua. Bukan karena disengaja, tapi karena hatinya mulai mengerti, merawat bukan soal tangan, tapi soal perhatian dan niat. Suatu sore,
Ibu Sari datang berkunjung. Ia membawa keranjang berisi ubi rebus dan teh jahe. Duduk di samping Pak Darto, mereka memandangi tanaman itu bersama. "Dia tumbuh indah," kata Ibu Sari dengan suara lembut. "Saya senang, Bu. Tapi saya belum tahu, ini bakal jadi apa. Nggak usah buru-buru tahu, Pak. Kadang, alam ingin kita sabar. Nanti dia yang bicara sendiri." Hari-hari berikutnya menjadi rutinitas yang menenangkan bagi Pak Darto. Ia merawat ladangnya seperti biasa, tapi selalu menyempatkan waktu khusus untuk tanaman itu. Dan entah mengapa, semua tanaman lain di ladangnya juga mulai tampak lebih segar. Seolah tanaman-tanaman itu ikut merasakan energi baik dari tempat kecil yang dijaga dengan sepenuh hati itu. Pak Darto tak lagi merasa sendiri. Di antara tanaman dan tanah, ia merasa ada kehidupan yang berbicara dalam bahasa yang tak perlu diterjemahkan. Ia hanya perlu hadir, merawat, dan mendengarkan. Dan benih itu, hadiah kecil dari seorang ibu tua di pinggir jalan, kini telah tumbuh menjadi pohon harapan. Sejak tunas itu tumbuh menjadi tanaman yang berbeda dari biasanya, hidup Pak Darto jadi sedikit berubah. Bukan berubah jadi sibuk atau mewah, tapi berubah dalam cara ia memandang harapan. Setiap pagi, sebelum mencangkul sawah utamanya, ia selalu memulai hari dengan mendatangi tanaman itu. Ia menyapanya seolah tanaman itu bisa mendengar, lalu memeriksa daunnya, mencabut gulma, dan menyiram air secukupnya. Namun, sebagaimana hidup, perjalanan tidak selalu mulus. Musim kemarau mulai datang lebih cepat dari biasanya. Matahari semakin terik, dan air irigasi mulai berkurang. Sungai kecil di dekat desa menyusut hingga menyisakan aliran pelan seperti anak ular tidur. Warga desa mulai mengeluh karena sawah-sawah mereka mengering. Pak Darto mencoba tetap tenang. Ia menyiasati kekeringan dengan menyimpan air hujan sisa di tong-tong besar. Ia juga menggali lubang penampungan kecil dekat ladang untuk menampung air sisa cucian dan air mandi. Semua untuk menyambung kehidupan tanaman-tanamannya, terutama si tanaman istimewa itu. Tetapi masalah lain datang. Hama. Ulat daun mulai menyerang tanaman-tanaman di desa. Banyak petani panik dan mulai menyemprot pestisida kimia. Tapi Pak Darto tidak. Ia yakin tanaman istimewanya tidak boleh terkena bahan kimia. Ia mencari cara alami. Daun pepaya dan bawang putih ia tumbuk, dicampur air, lalu disemprotkan ke daun-daun. Ia buat sendiri ramuan pengusir ulat. Beberapa tetangga menertawakannya. "Wah, Darto, masih juga percaya ramuan nenek moyangnya? Sekarang zamannya pestisida, bukan jamu-jamuan." Pak Darto hanya tersenyum. "Saya percaya, alam bisa menyembuhkan dirinya sendiri kalau kita bantu dengan cara yang benar." Walau begitu, hatinya sempat gentar juga. Suatu pagi, ia melihat beberapa lubang kecil di daun tanaman itu. Ia langsung duduk di tanah, mengelus batang tanaman itu, seolah meminta maaf karena tidak cukup cepat melindunginya. "Maaf ya, saya telah tahu kamu diserang. Tapi saya janji, saya jaga kamu baik-baik." Hari itu, ia tidak ke sawah utama. Ia habiskan waktu membuat perangkap hama, menyiangi rumput liar, dan menyebar abu kayu di sekitar tanah untuk menjauhkan serangga. Ia seperti ayah yang menjaga anaknya sendiri. Di saat warga lain mulai frustasi karena hasil panen menurun, Pak Darto justru semakin semangat. Ia tak hanya menjaga tanaman itu, tapi mulai menanam tumbuhan pendamping seperti bunga matahari dan serai yang dipercaya bisa mengusir hama secara alami. Tapi cobaan tak berhenti. Suatu malam, hujan besar turun tiba-tiba. Kilat menyambar-nyambar, dan angin memporak-porandakan ladang. Keesokan paginya, Pak Darto berlari ke ladang, jantungnya berdegup kencang. Pohon pisang tumbang, sebagian pagar bambu hancur, dan beberapa tanaman roboh. Ia segera berlari ke pojok ladang tempat tanaman ajaibnya tumbuh. Syukurlah, tanaman itu masih berdiri, meski beberapa daun sobek dan batangnya sedikit miring. Dengan hati-hati, ia menegakkan batangnya, menyangganya dengan tongkat kayu, dan membenahi pagar bambu yang hancur. Hujan malam itu bukan hanya menguji kekuatan tanaman, tapi juga kesetiaan dan keteguhan hatinya. Hari-hari berlalu. Musim kemarau mulai mereda. Perlahan, tanaman-tanaman lain kembali tumbuh normal. Tapi tanaman ajaib Pak Darto justru menunjukkan keistimewaannya. Tingginya lebih dari 2 meter, dan dari pucuk batangnya muncul bunga berwarna ungu tua dengan kilau keemasan di pinggir kelopak. Bunga itu mengeluarkan aroma yang berbeda. Harumnya lembut,
seperti gabungan antara melati dan kayu manis. Setiap kali angin berhembus, aroma itu menyebar hingga ke jalan desa. Orang-orang mulai datang, bukan hanya untuk melihat, tapi untuk bertanya. "Pak Darto, tanaman apa ini? Kok baunya wangi banget?" "Saya belum tahu, tapi ini hadiah dari orang yang baik," jawabnya. Bahkan kepala desa sampai datang dan bertanya, "Pak Darto, kalau ini tanaman bisa dikembangbiakkan, bisa jadi potensi besar loh buat desa." Pak Darto hanya mengangguk. Ia tak mau terburu-buru mengambil kesimpulan. Baginya, tanaman itu bukan alat untuk mencari untung, tapi simbol dari perjuangan, kesabaran, dan janji yang ia pegang. Setiap malam, ia mulai menulis catatan seperti yang dilakukan Ibu Sari. Di buku kecil warisan almarhum istrinya, ia tulis semua: hari tanam, hari tunas tumbuh, serangan hama, reaksi tanaman terhadap cuaca, hingga jenis pupuk yang ia gunakan. "Kalau saya nggak bisa meneruskan, mungkin nanti ada anak-anak desa yang bisa baca ini," gumamnya. Meski tubuhnya mulai letih, ia merasa hidupnya punya arah baru. Ia bukan sekadar petani sekarang, tapi penjaga sebuah keajaiban. Dan ia percaya, setiap tetes keringatnya menyiram harapan, bukan hanya untuk dirinya, tapi untuk desanya juga. Hari itu dimulai seperti biasa. Matahari terbit perlahan di balik perbukitan, menghangatkan tanah dan mengusir sisa embun dari dedaunan. Tapi ada yang berbeda di ladang Pak Darto pagi itu. Tanaman misterius yang selama ini ia rawat dengan sepenuh hati, akhirnya menunjukkan tanda-tanda matang. Bunga ungu yang sebelumnya hanya mekar di pucuk, kini layu dan menjatuhkan kelopak dengan pelan. Di baliknya, muncul buah berbentuk lonjong, berwarna hijau keemasan dengan permukaan licin dan berkilau. Pak Darto menatapnya tanpa berkedip. "Subhanallah, kamu berbuah juga akhirnya," bisiknya pelan. Ia belum pernah melihat buah seperti itu. Tidak ada di pasar, tidak ada di buku pertanian miliknya. Buah itu tampak asing, tapi juga menarik. Aromanya harum, perpaduan antara vanila dan pandan, menyebar ke seluruh ladang. Pak Darto menunggu beberapa hari untuk memastikan buah itu matang. Ia perhatikan perubahan warna, tekstur, dan aroma. Lalu, pada hari ke-7, ia memetik satu buah dengan hati-hati. Ia bawa ke dapur, mencucinya bersih, lalu membelahnya. Di dalamnya, daging buahnya berwarna putih susu dengan biji kecil-kecil berwarna merah muda. Rasanya manis lembut, dengan sensasi dingin di lidah. Pak Darto tersenyum lebar. Ia tahu ini bukan buah biasa. Esoknya, ia bawa beberapa buah ke pasar desa. Ia tidak menjualnya, hanya menawarkan pada beberapa pedagang dan pengunjung pasar untuk mencicipi. "Coba aja, Bu. Saya bawa dari kebun." Satu persatu mencicipi, dan wajah mereka berubah. Kagum, heran, penasaran. "Ini buah apa, Pak Darto? Kok enak banget ya? Saya juga belum tahu. Tanam sendiri dari benih yang dikasih orang." Kabar tentang buah misterius itu menyebar cepat. Dalam seminggu, kepala desa datang lagi, kali ini membawa 2 orang dari Dinas Pertanian Kabupaten. Mereka minta izin melihat langsung ke ladang Pak Darto. "Ini tanaman unik sekali, Pak. Kami belum pernah temui jenis ini sebelumnya. Apakah boleh kami ambil sampel untuk diteliti?" Pak Darto mengangguk, dengan satu syarat, mereka tidak boleh membawa benih atau batangnya. Hanya sampel buah. 3 hari kemudian, hasil penelitian sementara keluar. Buah itu mengandung kadar vitamin tinggi, antioksidan alami, dan zat yang bisa menurunkan tekanan darah. Lebih mengejutkan lagi, tanaman itu mampu bertahan di tanah kering dan tidak mudah diserang hama. "Kalau ini dikembangkan, bisa jadi komoditas unggulan, Pak Darto," kata salah satu peneliti dengan semangat. Berita itu tersebar hingga ke kota kabupaten. Wartawan datang, petani dari desa lain berdatangan, dan bahkan ada seorang pengusaha dari Jakarta yang menghubungi Pak Darto melalui kepala desa. Mereka semua ingin tahu, ingin membeli, ingin menanam. Namun Pak Darto tetap tenang. Ia tidak terburu-buru menerima tawaran. "Kalau ini ditanam dengan niat cari untung saja, saya takut tanaman ini nggak mau tumbuh," katanya pelan. Sebagian orang tertawa, menganggapnya kuno. Tapi sebagian lagi, terutama para petani di desanya, justru mulai ikut terinspirasi. Pak Darto kemudian membuat kebun kecil khusus untuk tanaman ini. Ia memperbanyak dengan cara alami, menggunakan biji dari buah yang matang. Ia ajarkan pada beberapa petani muda di desanya cara merawatnya.
Bukan hanya teknik menanam, tapi juga cara menjaga niat dan sikap. Ini tanaman aneh, kata Pak Darto sambil tersenyum. Kalau kamu marah-marah pas nanem, dia nggak tumbuh. Tapi kalau kamu sabar dan jujur, dia cepat besar. Kepala desa memutuskan untuk membantu. Mereka membentuk kelompok tani khusus, dengan Pak Darto sebagai pembimbing. Sebagian hasil panen dicatat dan dikumpulkan, lalu dijual secara kolektif keluar desa. Hasilnya mengejutkan. Satu buah bisa dijual dengan harga 3 kali lipat dari harga buah lokal biasa. Dalam 3 bulan, kehidupan petani di desa Sukaluyu mulai membaik. Anak-anak bisa beli seragam baru, ibu-ibu bisa masak lauk lebih bervariasi, dan warung-warung mulai ramai. Namun bagi Pak Darto, yang paling ia syukuri bukan uang atau pujian, tapi rasa percaya. Ia merasa dihargai. Bukan karena pintar, tapi karena sabar. Bukan karena modal, tapi karena ketulusan. Malam itu, saat langit bersih dan bintang bertaburan, Pak Darto duduk di beranda rumahnya, memandang ladang. Ia menatap pohon-pohon buah yang mulai berbaris rapi di ujung ladang. Ia mengelus buku catatannya, lalu menulis, "Tanaman ini bukan hanya tumbuh dari tanah, tapi dari harapan. Dan harapan itu harus disiram dengan kejujuran, bukan hanya air." Desa Sukaluyu yang dulu sepi dan hanya dikenal sebagai daerah persawahan biasa, kini mulai terdengar namanya di koran-koran lokal. Semua bermula dari satu tanaman yang ditanam oleh seorang petani sederhana bernama Pak Darto. Bulan demi bulan, hasil panen dari tanaman ajaib itu semakin dikenal. Para petani yang belajar dari Pak Darto mulai menanam juga, dan hasilnya pun luar biasa. Tanaman itu, yang kemudian oleh masyarakat dinamai buah sari, menjadi simbol keberkahan dan harapan. Di balai desa, setiap seminggu sekali kini digelar pertemuan kelompok tani. Pak Darto tidak pernah duduk di kursi depan. Ia lebih suka duduk di belakang, mencatat dan mendengarkan. Tapi semua orang tahu, beliaulah tokoh utama dari perubahan ini. Kepala desa pernah berkata dalam forum kabupaten, "Desa kami tidak berubah karena proyek, tapi karena satu orang yang menanam dengan hati." Suatu pagi, Pak Darto menerima surat undangan dari pemerintah provinsi. Ia diundang untuk hadir di acara penghargaan petani berprestasi tingkat provinsi. Undangan itu tidak hanya mengejutkan dirinya, tapi juga warga satu desa. "Pak Darto, nanti pidato ya di panggung," celetuk salah satu pemuda desa sambil tertawa. "Pidato? Waduh, ngomong di depan ayam aja saya masih grogi," jawab Pak Darto sambil tersipu. Namun dorongan dari warga membuatnya akhirnya berangkat. Ia mengenakan kemeja putih lengan panjang dan celana kain hitam pinjaman dari tetangga. Tidak lupa, ia membawa satu keranjang kecil berisi buah sari. Di gedung megah itu, Pak Darto duduk di deretan depan bersama para petani dari berbagai daerah. Ketika namanya dipanggil, ia berjalan ke atas panggung dengan langkah sederhana. Wajahnya tampak bingung, tapi juga tulus. "Saya ini cuma petani biasa," ucapnya di awal pidato pendeknya. "Saya nggak tahu bagaimana caranya membuat teknologi canggih. Saya cuma tahu satu hal, kalau kita menanam dengan jujur, hasilnya juga akan jujur." Ruang acara hening. Lalu tepuk tangan bergema. Beberapa orang bahkan berdiri. Sejak hari itu, Pak Darto mulai sering diundang ke berbagai tempat. Sekolah pertanian, universitas, hingga komunitas petani organik di luar kota. Tapi ia tetap memilih tinggal di desanya, mengurus ladang, dan berbagi ilmu dengan siapapun yang datang. Beberapa media menulis artikel tentangnya. Judul-judul seperti "Petani Langka dari Sukaluyu" atau "Tanaman Harapan dari Lembah Sunyi" mulai bermunculan. Namun bagi Pak Darto, semua itu bukan tujuan. "Saya bukan siapa-siapa. Saya cuma beruntung ketemu orang baik yang ngasih benih ini," ujarnya suatu sore kepada seorang wartawan. Rumah Pak Darto yang dulu hanya berdinding papan, kini sudah direnovasi gotong royong oleh warga. Bukan karena Pak Darto minta, tapi karena mereka ingin memberikan balasan atas semua kebaikan yang telah ia tabur. Di depan rumahnya, dibuatkan saung kecil tempat ia biasa menerima tamu. Banyak orang datang ke sana, dari yang hanya ingin ngobrol, hingga yang ingin belajar menanam. Anak-anak muda desa yang dulu lebih suka merantau ke kota, kini mulai kembali. Mereka membuka kebun, beternak, dan membentuk koperasi desa. Semua itu berawal dari keteladanan satu orang yang menolak menyerah dan tetap percaya pada proses. Pak Darto tidak berubah. Setiap pagi,
Ia tetap bangun sebelum subuh, membuat kopi, lalu berjalan ke ladang. Tangannya masih kasar, bajunya masih penuh tanah, dan senyumnya masih sama, sederhana. Suatu sore, saat matahari mulai tenggelam, seorang pemuda desa mendekatinya di ladang. "Pak, kenapa Bapak nggak pernah sombong, padahal semua orang sekarang tahu siapa Bapak?" Pak Darto tersenyum. Ia jongkok, memegang batang tanaman buah sari, lalu berkata, "Karena tanaman ini nggak tumbuh dari tepuk tangan. Dia tumbuh dari tanah yang kita rawat diam-diam, dan dari doa yang kita bisikkan dalam hati." Musim panen kedua tiba. Ladang milik Pak Darto kembali hijau, bahkan lebih rimbun dan kuat dari sebelumnya. Buah sari kini telah tumbuh di banyak kebun warga, menjadi tanaman utama yang membawa kesejahteraan. Namun, ada satu hal yang masih belum terjawab di benak Pak Darto, keberadaan Ibu Sari. Sejak sore itu, hari di mana ia diberi benih dan cerita singkat tentang masa lalu Ibu Sari, Pak Darto tak pernah lagi melihat beliau. Rumah di balik bukit itu kini kosong. Beberapa warga mengatakan bahwa rumah itu memang sudah lama tidak dihuni. Ada pula yang bilang Ibu Sari hanya datang sesekali lalu pergi entah kemana. Rasa penasaran mendorong Pak Darto untuk mencari tahu lebih jauh. Ia pun mendatangi kantor kecamatan, lalu ke kota kabupaten, dan akhirnya ke perpustakaan kecil yang menyimpan arsip lama. Di sana, ia membuka satu demi satu dokumen, artikel lama, dan foto-foto kegiatan pertanian dari masa lalu. Dan di antara tumpukan arsip usang, ia menemukan sesuatu yang membuat jantungnya berdegup kencang. Sebuah artikel berjudul, "Dr. Sarinah Rukmini, ahli botani perempuan yang menghilang." Di bawah judul itu, tertera foto seorang wanita berkacamata, tersenyum tipis di antara deretan tanaman hijau yang lebat. Wajah itu adalah wajah Ibu Sari. Artikel itu mengisahkan tentang seorang ilmuwan botani bernama Dr. Sarinah Rukmini, lulusan luar negeri, yang pernah bekerja di Lembaga Penelitian Tanaman Nasional. Ia dikenal karena proyek ambisiusnya dalam menciptakan varietas tanaman pangan yang tahan terhadap perubahan iklim. Namun, proyeknya tidak disetujui oleh sebagian pihak karena dianggap terlalu idealis dan tidak komersial. Akibat tekanan politik dan industri besar, ia mengundurkan diri dan menghilang dari dunia akademik. Pak Darto menutup lembaran koran tua itu. Matanya berkaca. Bukan hanya karena rasa kagum, tapi karena rasa haru. Ibu Sari, atau lebih tepatnya Dr. Sarinah, memilih menyerahkan benih penemuan terbesarnya bukan kepada korporasi besar atau pejabat tinggi, melainkan kepada seorang petani biasa. Dia tidak ingin ketenarannya kembali, batin Pak Darto. Dia hanya ingin benih itu tumbuh di tempat yang benar. Sepulang dari kota, Pak Darto menyusuri jalan menuju rumah lama Ibu Sari. Rumah itu memang benar-benar kosong, tapi kini ia melihatnya dengan pandangan berbeda. Ia tidak lagi mencari sosok wanita tua itu, karena ia tahu, jejaknya kini hidup dalam setiap pohon buah sari yang tumbuh di desa. Beberapa bulan kemudian, sebuah surat datang. Tanpa nama pengirim, tanpa alamat jelas. Hanya tulisan tangan rapi di amplop coklat tua. Isinya, "Pak Darto, benih itu sudah tumbuh dengan baik karena Bapak merawatnya dengan hati. Ilmu saya tidak akan bertahan lama tanpa tangan yang sabar seperti milik Bapak. Jaga bumi kecil kita ini. Jangan biarkan benih-benih kebaikan kalah oleh keserakahan." Pak Darto tidak pernah tahu dari mana surat itu dikirim. Tapi ia merasa tidak perlu tahu. Yang penting adalah pesan di dalamnya. Di balai desa, sebuah plakat kecil kini dipasang, "Kebun Buah Sari, warisan kebaikan dari Ibu Sari dan Pak Darto." Anak-anak sekolah belajar menanam di sana, dan para petani dari desa lain datang untuk belajar cara bercocok tanam dengan metode alami. Desa Sukaluyu pun berubah. Tapi perubahan itu tidak datang dari luar, melainkan tumbuh dari dalam, dari sebuah perjumpaan tak terduga antara seorang petani tulus dan seorang ilmuwan yang memilih jalan sunyi. Pak Darto kini bukan hanya seorang petani. Ia menjadi penjaga sebuah warisan. Bukan warisan harta, melainkan warisan harapan. Dan di setiap tanaman buah sari yang tumbuh di ladangnya, ia selalu teringat kata-kata Ibu Sari di sore itu.
Tanamlah di tempat yang paling subur menurut hati Bapak. Karena hati yang subur adalah tempat di mana keajaiban paling sering tumbuh.